Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farah Afza Mulia, Rosita Indira Astuti, Abdiana Masrurah, dan Muhammad Aldi Anwaruddin. Di sini kami akan menyampaikan materi yang pertama tentang dasar dan tujuan pendidikan kepramukaan, yang kedua 5 faktor pendidikan kepramukaan, yang ketiga anak didik, yang keempat lingkungan pendidikan kepramukaan, dan yang kelima bahan-bahan pendidikan. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Rosita Indira Astuti. Materi yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan kepramukaan. Pendidikan merupakan satu dari sekian banyak hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan di sekolah, selain mengembangkan aspek intelektual, juga mengembangkan aspek perilaku pada setiap diri siswa. Gunanya untuk mendukung dalam menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang akan berinteraksi dengan lingkungan. Cara seseorang berperilaku sangat menentukan diterima atau tidaknya seseorang tersebut dalam lingkungannya. Untuk membiasakan seseorang berperilaku baik, perlu dibimbing melalui karakter pada setiap diri peserta didik. Menurut Rahmatia, tujuan kegiatan kepramukaan yang merupakan bagian dari ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, mandiri, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, serta jasmani dan rohani. Sejalan dengan hal tersebut, Hidayat menambahkan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan dapat membangun akhlak siswa bangsa yang baik, berbudi pekerti, berpikir positif, tangguh, percaya diri, mandiri, disiplin, inovatif, dan rukun serta memiliki kesetia kawanan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama, diikuti oleh seluruh siswa. Yang kedua, dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. Yang ketiga, untuk kelas 1, kelas 7 dan kelas 10 diintegrasikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Dan yang keempat, untuk SD atau MI dilaksanakan selama 18 jam. Untuk SMP, MTS, dan SMA, MA, SMK, MAK dilaksanakan selama 36 jam. Yang kelima, penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah selaku ketua Mabikus. Yang keenam, pembina kegiatan adalah guru kelas atau guru mata pelajaran selaku pembina pramuka. Dan atau pembina pramuka serta dapat dibantu. Yang ketujuh, pembina pramuka atau instruktur muda atau instruktur pramuka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Farah Afza Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Afza Mulia, NIM 12620520302. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai 5 faktor pendidikan kepramukaan. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama itu terbuka. Terbuka apa sih? Jadi terbuka itu kegiatan kepramukaan yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Jadi suku Dayak, suku Baduy, suku Jawa, dan suku-suku yang ada di Indonesia pun boleh mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Dan juga agama Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu, dan sebagainya itu boleh gitu. Jadi pure untuk semuanya tanpa membeda-bedakan gitu. Lanjut, yang kedua itu patuh dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ini kan di negara yang hukum, jadi tetap harus mengikuti tata tertib atau peraturan yang terdapat dalam undang-undang gitu. Lanjut, yang ketiga itu non-politik. Non-politik itu seperti pramuka ini. Pramuka ini adalah organisasi kekuatan sosial politik gitu. Terus juga semua jajaran gerakan pramuka ini tidak boleh diikut serta dalam kegiatan politik gitu. Politik
praktis seperti itu. Lanjut untuk yang keempat yaitu universal. Universal ini adalah pramuka pramuka bisa diikuti oleh siapa saja tanpa membeda-bedakan seperti yang pertama tadi gitu. Jadi sehingga pramuka ini bebas diadakan di mana saja gitu. Akan tetapi juga harus mengikuti aturan yang terdapat di dalam kegiatan kepramukaan ini seperti itu. Lanjut, 1 tadi udah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, terus ini yang kelima yaitu nasional. Nasional ini adalah suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan pramuka harus bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan wilayah setempat seperti itu. Selain itu juga bersifat internasional. Jadi internasional ini yang dimaksud adalah organisasi gerakan pramuka dimanapun, baik lokal maupun di dunia gitu. Jadi harus bisa memimpin dan mengembangkan rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, rasa jiwa nasionalisme seperti itu. Jadi mencangkup yang pertama tetap tidak boleh membeda-bedakan gitu. Jadi semua itu sama rata seperti itu. Selanjutnya, C. Anak didik. Pendidik bagi anak didik ditunjuk pada pencapaian tujuan gerakan pramuka. Proses pendidikan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh dan untuk peserta didik dalam lingkungan alam mereka sendiri, dipimpin oleh mereka sendiri, tetapi di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang dewasa sebagai pembinanya. Proses pendidikan bagi peserta didik ini diatur melalui syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK, serta pramuka ganda. Syarat-syarat kecakapan umum SKU adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka. Syarat-syarat kecakapan khusus merupakan syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing pramuka. Anggota gerakan pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah peserta didik gerakan pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya 1. Golongan siaga merupakan anggota yang berusia 7-10 tahun. 2. Golongan penggalang merupakan anggota yang berusia 11-15 tahun. 3. Golongan penegak merupakan anggota yang berusia 16-20 tahun. 4. Golongan pandega merupakan anggota yang berusia 21-25 tahun. Oke, selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan kepramukaan, khususnya kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah. Kedudukan kegiatan ekstrakurikuler dalam sistem kurikulum hendaknya tidak dipandang sebagai pengisi waktu luang, tetapi ditempatkan sebagai komplemen kurikulum yang dirancang secara sistematis yang relevan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Seluruh aktivitas didedikasikan pada peningkatan kompetensi peserta didik, penyelenggaraan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk pengembangan kemampuan, bakat, dan potensi peserta didik. Pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami dan dijiwai oleh anggota organisasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, inilah pembinaan dan pengembangan bakat dan minat siswa sebagai bagian dari generasi muda diupayakan dan direalisasikan di sekolah. Selanjutnya, bahan-bahan pendidikan. Dalam bahan-bahan pendidikan pembuatan metode kepramukaan tidak terlepas dari 5 hal yang tercangkup dalam prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode
kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat melalui A. Pengenalan kode kehormatan, B. Belajar sambil melakukan, C. Sistem berkelompok, D. Kegiatan yang menantang dan mengingat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, E. Kegiatan di alam terbuka, F. Sistem tanda kecakapan, G. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, H. Sistem AMOM. Selanjutnya saya akan menyanyikan lagu Yel-Yel kelompok 3. Marilah kita ikut pramuka bersama kami di UIN 1 dengan ceria dan bahagia untuk memajukan Indonesia. Jugi jagi juk kelompok 3. Jugi jagi juk kelompok paling keren. Hei pramuka, marilah kita mencoba untuk berkarya bersama-sama. Hei pramuka, janganlah engkau mencoba pakai narkoba perusak bangsa. Hei pramuka, marilah kita mencoba untuk berkarya bersama-sama. Hei pramuka, kita adalah pemuda penerus bangsa untuk membangun Indonesia. Mangku pramuka, praja muda karana, pantang untuk menyerah dan juga putus asa. Ayolah temanku, janganlah engkau ragu, kita yakin bisa kalau ikut pramuka.